melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik kan? Pasti dong, ya ketemu lagi sama Kakak Yuran dan Cici Sally. Iya adik-adik, kalian mau ngasih tahu nih selama ibadah online tidak boleh sambil makan, Gak boleh sambil main HP ya. apalagi sambil tiduran. Oke. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian KASIH. Masih Pakai ingat gerakan kan? ya. Oke dong. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Oke, Cici Sally mau ingetin lagi ya, bagi kalian yang gak berkepentingan, kalian diem aja di rumah. Betul, kalau keluar juga harus pakai Masker, harus cuci tangan. Betul, jangan lupa jaga jarak juga nih Cia. Iya. Iya. Oke, kita mau langsung sambung pujian. Aku Putra Mahkota. Masih inget kan? Masih dong. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Aku Putra Mahkota, kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam
kita mau dengerin firman Tuhan. Boleh duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan pujian seperti wanita mengorapi. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, ajari mereka untuk duduk diam, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu, bahkan mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati keluarganya, berkati mama papanya, berkati seluruh keluarganya Tuhan, berkati sekolahnya sehingga adik-adik juga bisa bersekolah dengan baik. Bahkan Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang ada, Tuhan mengurapi guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Kiranya kesehatan menjadi milik kami semua Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wow, semuanya luar biasa ya, semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, terus berdoa supaya corona ini cepat selesai dan kita boleh diizinkan ibadah bersama ya, ibadah sekali minggu bersama. Kangen gak? Kanisha juga kangen tahu. Nah, pada pagi hari ini Kanisha mau bagi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kira-kira apa ya? Nah, kebenaran firman Tuhan ini tuh sering tuh didengerin. Masih ingat gak ya? Tentang seorang yang baik hati yang dia menolong orang lain. Waktu orang itu lagi terkena musibah. Kira-kira ada yang ingat gak ya? Kanisha kasih waktu, ada yang ingat? Ada yang ingat. Siapa dia? Wow, orang Samaria yang murah hati. Wow, dia adalah orang yang Nah, adik-adik, sebelum Kanisha lanjut, Kanisha mau kasih tahu bahwa kita masih tetap berbicara mengenai Paskah, di mana Yesus sudah mati, rela disiksa untuk menebus setiap dosa kita, dan sekarang dia udah bangkit. Nah, karena kebangkitannya itu kita semua ada hari ini, amin. Dan karena kasihnya itu, dia rela untuk mati bagi kita, dan hatinya itu dia kasih kepada orang Samaria ini. Kenapa Kanisha bilang? Karena dia mau tolong orang yang lagi terluka ini. Nah, ceritanya gini adik-adik. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Kanisha baca di ayat 25 seterusnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi ahli Taurat ini, karena dia tadi ingin mencoba-coba gitu, kira-kira Yesus ini bisa jawab nggak ya? Nah, tapi Yesus balik tanya dia lagi. Pas dia udah ngomong, masih aja dia berusaha mengelak, seakan-akan dia nggak tahu jawabannya gitu ya. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku ini?" Jawab Yesus, "Adalah seorang." Ya, jadi Yesus menjelaskan kepada dia bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu mereka pergi meninggalkannya. Mereka pukul dia, mereka rampok dia habis-habisan, sehingga dia udah kehilangan hartanya, dia kehilangan semua yang dia punya. Bahkan dia terluka, seperti yang ada orang kata-kata seperti ini, udah jatuh tertimpa tangga, dan orang Yerusalem ini mengalaminya ya. Sungguh sedih. Dia dibuang begitu saja tanpa memiliki apa-apa, nggak ada yang tolong dia sama sekali. Ini perumpamaan Yesus bilang buat ahli Taurat ini. Dan ketika dia sudah teretak jatuh, aduh sakit banget gitu ya, dia pasti hatinya tuh hancur. Karena apa? Semua yang menjadi milik bagiannya itu sudah dirampok, harta miliknya. Bahkan dia terluka sampai dia tuh nggak kuat jalan. Bahkan jangan kan kuat jalan, untuk berdiri dari tempat di mana dia jatuh itu aja, di lantai itu, di tanah itu, dia tuh nggak kuat berdiri karena nggak punya kekuatan lagi, karena dia udah dipukul, dia dirampok dan sebagainya. Dan di situ kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia udah lihat, ih ada orang nih jatuh, ih ada orang luka-luka.
lihat, jalan aja, dia jalan di seberang, biar nggak tolong karena jauh kan di seberang jalan. Jadi pura-pura aja biarin aja dah, capek ngurusin orang ini ya, biarin aja, kali aja mati gitu ya. Jadi dia udah nggak peduli. Selanjutnya seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga, nggak dipeduliin. Bagaimana nasib orang ini? Apakah dia akan tetap hidup ataukah dia akan mati? Bayangkan aja, udah 2 orang yang melewatinya tapi nggak ditolong. Orang ini teriak, tolong, mungkin teriak seperti itu. Aduh, sakit banget, tolong aku ya. Aku dirampok, aku dipukul, tapi nggak ada yang mau nolong dia. Lalu datang seorang Samaria, ia sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena belas kasihannya Tuhan itu dia rela mati di tiang kayu salib untuk kita. Demikianlah orang Samaria ini, dia memiliki belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menyelamatkan orang ini, orang Yerusalem yang tadi dipukul dan dirampok. Dia angkat orang itu yang pasti udah sangat lemah gitu ya, udah sangat lemah karena dia seharian di situ, nggak ada yang tolong dia seperti itu ya. Dan akhirnya dia membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang yang luka tadi di atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow, orang Samaria ini hebat ya. Kira-kira nih, kalau adik-adik ada yang terluka gitu ditinggalin nggak? Kadang-kadang ditinggalin. Apalagi kalau itu orang udah mau mati ya. Karena kalau ada sidik jari kita, bisa kira kita yang bunuh. Tapi kita walaupun nggak bisa pegang ini orang, kita bisa minta tolong kepada orang lain lagi, atau telepon ambulans atau telepon rumah sakit. Kita minta orang di sekeliling untuk bantu tolong orang tersebut yang sedang terluka. Seperti itu ya. Lalu keesokan harinya ia menyerahkan uang. Jadi orang Samaria ini dia biarin orang Yerusalem yang tadi luka parah itu di penginapan, dan orang Samaria ini bilang kepada yang punya penginapan bahwa tolong rawat dia, kasih dia makan, beri dia obat supaya dia sembuh, supaya dia kuat lagi. Dan ini saya kasih uang nih, kalau uangnya kurang tolong pakai uang kamu dulu, nanti aku kembali, aku akan ganti uang kamu. Betapa baiknya orang Samaria ini ya. Dia punya hati yang mau menolong orang lain. Demikianlah Yesus, dia rela mati bagi kita untuk menebus setiap dosa kita, dan dia juga bangkit dari alam maut, mengalahkan maut. Dan Kanisya percaya bahwa anak-anak sekolah Minggu Domba Allah akan memiliki hati yang mulia seperti orang Samaria ini. Ya, kita terus berdoa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki kasih dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ada yang jahatin kita, ada yang lukain hati kita, ya, yang gak suka sama kita tetap berdoa supaya Tuhan Yesus menolong mereka, dan Tuhan Yesus juga menguatkan hati kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kalian, anak-anak sekolah minggu, dan juga Kanisya. Kita terus berdoa supaya kita terus memiliki hati yang memiliki belas kasihan. Amin. Kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana Yesus ingin supaya murid-muridnya hidup memiliki kasih. Dia menjelaskan ini kepada ahli Taurat tersebut, dan dia pun bertanya gitu ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Karena ahli Taurat tadi pura-pura nggak tahu gitu ya. Yesus menjelaskan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga dia akhirnya bisa dia juga, karena memang dia tahu jawabannya, cuman dia ingin mencoba Yesus aja gitu. Akhirnya dia malu
Malu gak sih? Malu ya. Akhirnya Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuat seperti apa? Seperti orang Lewi tadi, atau seperti imam tadi yang pergi lalu gak peduli sama orang lain? Enggak. Tapi Yesus mau supaya dia pergi dan dia seperti dengan orang Samaria yang baik hati itu. Amin. Dan kita adalah anak Tuhan. Tuhan persiapkan untuk melakukan banyak hal yang luar biasa. Selain kita menolong orang yang sakit, kita juga dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Kita juga menghargai orang tua, patuh. Itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh Kanesya bagikan buat kita semua. Biar firman Tuhan ini bisa memberkati Kanesya, memberkati kalian terlebih ya. Ya, mari kita akan tutup ibadah kita ini, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak murid-murid Tuhan yang setia, yang memiliki hati yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu turun dalam setiap hati kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami terus dapat mempraktekkan kasih-Mu bagi sesama kami, baik yang terluka, baik yang membutuhkan pertolongan, apapun itu Tuhan. Tolong kami anak-anak sekolah minggu supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan terus berkati kami, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih corona yang ada di tubuh kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu kami, semuanya Tuhan yang kami kasihi, semuanya Tuhan Engkau melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa akan tetap tinggal menyertai setiap kehidupan kami, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.